Siapa yang suruh kalian? Reno? Kalian masih nggak mau jujur? Niko yang nyuruh kita, Pak! Kak Niko. Ternyata Miko takut juga ya kalau aku ketemu sama Devan. Bagus, bagus. Itu artinya aku bisa memanfaatkan momen ini untuk menekan Miko. Itu dia! Kejar! Kejar! Ayo! Itu satunya! Reno, kejar dia! Baik, Pak. Jawab aku. Kamu ketemu sama Devan? Sayangnya, aku nggak jadi ketemu sama adik kamu. Tera sayang, ya. Dengerin aku. Kamu nggak boleh kalau sampai ketemu dengan Devan ataupun keluarga aku. Kamu jangan pernah melakukan suatu hal yang membahayakan hubungan kita. Jangan membuat rasa sayang aku, rasa cinta aku sama kamu berubah menjadi rasa benci. Jangan. Hei! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Hei! Hei, berhenti! Hei! 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 Berhenti! Periksa! Ya, Pak. Bagus. Yuk. Gimana? Bisa dibawa ke rumah sakit? Dia sudah meninggal, Bos. Jangan lari! Hampir aja. Kamu jangan ceroboh sama keselamatan kamu hanya karena mau ngejar jamret itu. Ngomel-ngomelnya boleh ntar aja nggak? Pegal! Ah! Ih! Kamu tuh ngapain itu deket-deket? Ya maaf. Terus kumaha itu jamret itu naik mobil? Percuma, dia pasti udah kabur jauh naik pickup itu tadi. Yang penting kamu nggak apa-apa. Coba tadi aku telat dikit aja. Tahu deh apa yang akan terjadi sama kamu. Devan teh kelihatannya panik. Aku takut traumanya kambuh. Lebih baik aku tenangin dia.
Makasih kamu tuh udah selalu sigap buat jagain aku. Udah tapi kamu tenang aja, aku tuh nggak apa-apa. Yaudah, ya kalau gitu kita balik ke mobil ya. Siapa tahu si Reno udah berhasil tangkap jambret yang satu lagi. Ayo. Om, Tante. Kalau mau pacaran jangan di sini dong. Kamu tuh gimana? Aduh, bantuin bangunin, gak bisa. Kumaha ini tuh bangunin. Ayo, wae kamu mah. Jalan dulu. Gak percaya sama kamu, nanti jatuh lagi. Tenang sayang. Kamu gak usah khawatir soal itu. Aku mau nanya sama kamu. Kamu benar-benar mencintai aku kan? Hah? Jawab. Kamu benar-benar mencintai aku dengan tulus. Kalau kamu mencintai aku, seharusnya hanya aku yang ada di hati kamu. Hanya aku yang layak untuk mendampingi hidup kamu. Hanya aku yang harusnya menjadi istri kamu, sayang. Bukan perempuan lain. Akhir-akhir ini sikap kamu itu membuat aku merasa tidak diakui. Kamu gak menganggap aku. Atau kamu benar-benar mau meninggalkan aku. Kamu udah gak cinta lagi sama aku. Jangan pernah kamu tanyakan soal perasaan aku sama kamu. Aku sangat mencintai kamu. Aku sayang sama kamu. Tapi satu permintaan aku. Jangan kamu temui keluargaku. Jangan kamu temui Devan. Jangan pernah. Tapi aku gak bisa. Dara. Kamu mau kan? Hubungan kita ini tetap berjalan. Kau mau kan? Kembalilah. Jadi Dara yang penurut. Ya. Dan satu lagi sayang. Jangan pernah ancam aku ya. Oke? Aku pamit dulu. Aku janji sama kamu. Kita pasti akan ketemu lagi. Dan kita akan bersama-sama selamanya. Oke? Aku pamit. I love you, Dara. Ini belum waktunya aku jujur ke Miko. Kalau aku sudah ketemu sama Devan. Aku gak mau Miko jadi lebih benci sama aku. Reno mana? Itu Reno. Reno. Bagaimana? Kamu berhasil tangkap jambret? Maaf, Pak. Saya gagal, Pak. Jambretnya ditabrak mobil dan tewas di tempat, Pak. Saya sudah menghubungi polisi, Pak, untuk mengurusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Devan gimana? Udah ketangkap, Pak? Jambret yang saya dan Alia kejar juga berhasil kabur naik pickup yang melintas.
jadi susah kalau begini. Nggak mungkin bisa konfrontasi Miko tanpa ada bukti. Harusnya tadi kita rekam pengakuan mereka. Kayak gini kan jadi sia-sia. Devan, udah tuh, mending kamu teh nggak usah marah-marah. Gak ada gunanya juga marah-marah, gak akan nyelesain masalah. Mendingan kita cari cara lain supaya kita bisa dapetin bukti lagi. Tolong kasih aku kesempatan untuk bisa kerja di sini. Karena Miko sudah tidak mengurus aku lagi. Tolong, Devan. Kamu bener juga, Lia. Mungkin ada jalan lain. Maksudnya? Kamu coba hubungin kakak kamu. Bilang bahwa aku mau ketemu sama dia di Harmony Cafe jam 3 sore hari ini. Bilang aja ada hal penting yang aku mau bahas sama dia. Rek naon, kita teh ngajak Teh Dara ketemu lagi. Gak usah, Devan. Urusan kita itu sama kami kok. Kenapa malah ngajak ketemu Teh Dara? Ini mungkin jalan lain yang tadi kamu bilang. Kita bisa serang balik Miko melalui Kak Dara. Dara sayang, ya, dengerin aku. Kamu nggak boleh kalau sampai ketemu dengan Devan ataupun keluarga aku. Kamu jangan pernah melakukan suatu hal yang membahayakan hubungan kita. Jangan membuat rasa sayang aku, rasa cinta aku sama kamu berubah menjadi rasa benci. Kayaknya si Miko tuh memang sengaja ya gak pernah mau serius hubungan sama aku. Dia tuh kayaknya pengen jadiin aku tuh selingkuhan dia doang. Gak bisa. Gak bisa. Aku gak terima diperlakukan kayak gini. Aku harus bisa masuk ke keluarga Miko. Aku harus bisa menjadi bagian dari keluarga Miko. Tapi Devan, itu teh gak akan... Udah. Nanti kamu juga akan ngerti. Sekarang yang penting kamu ikutin kemauan aku. Kamu coba telepon Kak Dara. Kebetulan nih. Halo, adikku sayang. Teh, Devan ngajakin Teteh ketemuan di Harmony Cafe hari ini, jam 3 sore ya. Ada yang mau Devan omongin sama Teteh. Teteh harus datang tepat waktu, soalnya ini penting. Tunggu Al. Aduh gimana ya? Teteh sebenarnya ada janji sama temen Teteh. Manis sibuk. Ya udah tuh kalau emang Teteh nggak bisa, aku bilangin sama Devan ya. Tunggu. Kamu teh jangan buru-buru kayak gitu atuh. Non deh Teh. Ya sebentar, Teteh kan belum selesai ngomong sama kamu. Memang Teteh ada janji sama teman Teteh. Ya tapi kan menurut Teteh, kamu sama Devan itu kan jauh lebih penting ya. Jadi nggak apa-apa, Teteh cancel aja acara Teteh sama teman-teman ya. Nanti Teteh akan ketemu sama kamu sore ya. Dia jadi mau ketemu. Kok malah dipukul sih? Kamu teh ngagetin aku. Maaf tuh, lagi ngomongnya deket banget. Aku juga minta maaf deh kalau gitu. Ya, dia mau ketemuan nggak? Mau? Iya. Ya udah, baguslah kalau dia mau ketemuan. Ya udah, kita langsung jalan aja. Jangan sampai dia nyampe duluan. Ya? Ayo. Reno, kamu kejar terus Jabret yang satu lagi. Saya pergi dulu. Baik, Pak. Ayo.
Kira-kira hal penting apa ya yang mau disampaikan sama Devan Alia? Atau Alia takut kalau aku ngebongkar jati diri Nisa yang sebenarnya? Sepertinya nasib sial aku sudah selesai. Selamat datang keberuntungan. Cepat atau lambat, aku pasti akan menjadi bagian dari keluarga Miko. Dan aku akan segera kerja di perusahaan keluarganya. Ngapain nih orang telepon gue lagi? Halo? Halo bos, tadi kita ketangkep sama orang suruhan Devan dan Alia bos. Hampir aja kita dibawa ke kantor polisi, tapi gua berhasil kabur bos. Lo gimana sih, ceroboh banget? Kenapa bisa ketangkep? Kan gue udah bilang pergi yang jauh. Ya, kita berdua lagi apes aja bos. Di mana lo sekarang? Ya, posisi gua sih sekarang aman, tapi nggak tahu teman gua. Soalnya tadi kita kaburnya mencar bos. Tapi lu nggak nyebut-nyebut nama gue kan di depan Alia dan Devan? Halo? Kenapa lu diem aja? Hah? Lu nyebut nama gue di depan Alia dan Devan? Iya? Hah? Bos, tadi teman gua keceplosan nyebut nama lu bos. Dia nyebut nama lu sebagai dalang penjabretan kalungnya Alia bos. Brengsek lo! Gimana sih lo? Gue kan udah bayar lo buat tutup mulut. Kenapa masih nyebut-nyebut nama gue? Maaf bos, tadi teman gua keceplosan bos. Soalnya kita diancam bos. Makanya teman gua nyebutin nama lu sebagai dalang penjabretan kalung itu. Ah, bodoh lo! Kalau kayak gini caranya, posisi gue bahaya tau. Gue gak mau tahu ya. Sekarang lu pergi yang jauh. Jangan sampai Alia dan Devan ngelacak lo, ya, dan nangkap lo lagi. Ngerti lo? Bos, kalau masalah itu mah gampang bos. Kalau soal kabur kan butuh duit bos. Sedangkan kita udah nggak ada duit bos. Pokoknya lu bantuin kita deh bos. Kita butuh duit bos. Oh, lu mau main-main sama gue? Iya loh. Bos, kita kabur ini juga kan buat ngamanin posisi lu bos. Kalau kita nggak ada duit, gimana kita bisa kabur jauh bos? Orang suruhan Devan pasti akan ngelacak kita terus. Oke, gue kasih lo 5 juta. Lo pergi yang jauh sekarang sama teman-teman lo. Sekarang. Bos, mana cukup 5 juta bos? Duit segitu mah, kita paling juga kabur di sekitaran sini aja. Ya paling nggak, bos transfer 25 juta lah. 25 juta? Hah? Oh, lo mau meres gue? Iya, berani lo sama gue? Kalau kita berdua ketangkap bos, kita berdua kan akan jadi saksi bos. Sekarang lu tinggal pilih aja deh bos. Oke. Gue transfer 25 juta. Tapi jangan sampai lo sama temen-temen lo ketahuan dari tangkap sama Alia dan Devan. Ngerti? Gue transfer sekarang. Oke bos. Gue harus pastiin gak ada saksi dan alat bukti yang memberatkan gue kalau seandainya Devan dan Alia laporin gue ke polisi. Udahlah, udah kenyang. Belum disentuh makanannya. Nggak lapar, lagian kamu main pesen-pesen nih. Hai. Halo Devan. Hai adikku.
Silakan duduk. Terima kasih ya. Ini Mbak menunya. Terima kasih ya. Nanti saya pilih. Aku datang tepat waktu ya. Sesuai keinginan suami kamu. Oh iya. Tapi mohon maaf ya. Hari ini tuh aku nggak punya waktu yang banyak. Jadi memang aku sebelumnya sudah ada janji sama yang lain. Jadi apa? Kira-kira apa yang mau kalian sampaikan? Teh Dara bisa nggak yang sopan? Terima kasih sudah bersedia untuk datang tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa Kak Dara itu orang yang menghargai waktu. Oh tentu. Karena memang aku itu tipikal orang yang disiplin dengan waktu. Bagus. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa aku bersedia memberikan kesempatan kepada kakak. Kesempatan? Maksudnya? Aku akan mempekerjakan kakak di perusahaan papa sebagai salah satu staf. Ini teh ada apa sih? Kenapa tiba-tiba Devan bikin keputusan kayak gini? Sepertinya dugaan aku benar. Alia pasti udah ceritain semua sama Devan soal ancaman buat membuka jati diri Nisa. Makanya Devan tiba-tiba berubah pikiran dan mau menerima tawaran aku. Devan, terima kasih banyak sebelumnya ya. Tapi mohon maaf, sepertinya aku harus menolak tawaran kamu. Kenapa? Bukannya Kak Dara yang minta pekerjaan di perusahaan papa? Aku berubah pikiran. Aku mau kerja di perusahaan keluarga kamu, bukan sebagai staf. Tapi sebagai sekretaris pribadi kamu, Devan. Niko. Mama, Apalagi yang kamu lakuin ke Devan sama Alia? Tadi Mama nggak sengaja dengar kamu waktu kamu lagi teleponan di halaman. Siapa yang kamu telepon? Orang suruhan kamu? iya Ma. Itu orang suruhan aku. Ya aku suruh jambret kalungnya Shena yang dipakai Alia. Terus ada masalah apa lagi dengan mereka? Devan berhasil nangkep mereka. Dan ngancam mereka akan dipenjarakan. Terus gimana? Mereka di penjara? Untungnya mereka berhasil kabur, Ma. Tapi masalahnya, mereka tuh nyebut-nyebut nama aku Ma, di depan Devan dan Alia. Bisa. Aku juga gak ngerti, Ma. Katanya mereka tuh diancam sama Alia dan Devan. Kalau mereka akan dipenjarakan dan dilaporkan polisi.
Niko, Mama kan udah bilang sama kamu berkali-kali, kamu itu jangan ceroboh dalam mengambil sikap. Kalau udah kayak gini, Mama juga yang akhirnya jadi susah. Ya, Ma, aku ngerti. Ma, Mama harus bantuin aku. Aku nggak mau dimasukin penjara, Ma. Aku takut, Ma. Aku yakin habis ini Devan dan Ali nggak akan tinggal diam, Ma. Mereka akan bertindak gitu. Oke sayang, sekarang kamu tenang aja ya. Selama orang kamu pergi jauh, Devan sama Alia tidak akan punya bukti untuk menjerat kamu. Dan kalau Devan dan Alia berani memperkarakan kamu ke polisi, Mama pasti akan belain kamu ya sayangnya. Oke, kamu tenang ya. Oke, Ma. Makasih ya, Ma. Makasih. Ya sayang. Teteh, kenapa sih? Teteh nggak tahu terima kasih. Teteh bersyukur dong, Teh. Devan itu udah ngizinin Teteh bekerja di perusahaan papanya sebagai staf. Alia, tenang, nggak enak dilihat banyak orang. Kaylan, Devan, udah kamu tercicip. Ini aku ngomong pelan-pelan kok. Teteh itu harus dikasih tahu, dikasih pengertian. Supaya dia nggak semena-mena minta ini itu sama kita. Asal Teteh tahu ya, jadi sekretaris pribadi itu bukan sembarangan orang, Teh. Harus orang yang punya pengalaman, karena tugasnya Teh berat. Ya, betul sekali Alia. Tapi ya semua kan keputusan tergantung kalian. Tergantung kamu, Devan. Kalau memang Devan tidak mau terima aku, ya nggak apa-apa. Nggak masalah buat aku. Asal kalian jangan menyesal nantinya ya. Menurut aku pembahasan kita sudah selesai karena aku nggak punya waktu. Aku masih ada janji sama yang lain. Tunggu. Aku setuju dengan tawaran Kadara. Aku terima Kadara sebagai sekretaris pribadi aku. Devan, hari kamu udah naonan sih? Kadara itu gak punya pengalaman apapun. Itu gak pernah kerja, apalagi jadi sekretaris pribadi. Bukannya kamu sendiri yang bilang sama aku, kalau perusahaan bapak kamu itu hanya menerima orang yang berpengalaman dan berkompeten. Al, kamu tuh jangan sembarangan ngomong ya. Kamu nggak tahu kualitas Teteh seperti apa. Kamu ini nggak punya kuasa apapun di perusahaan keluarganya Devan. Kamu hanya menantu kemarin sore yang tidak punya sedikit pun hak di perusahaan keluarganya Devan. Ngerti? Jadi lebih baik kamu ikutin suami kamu. Devan. Pak Devan, jadi kira-kira kapan saya sudah bisa mulai kerja? Jangan atuh Devan, tolong ini mah. Jangan bawa Teh Dara masuk ke dalam perusahaan kamu. Karena itu pintu Teh Dara menuju ke keluarganya kamu dan mengacaukan semuanya. Kalau mulai besok, bisa? Sangat bisa. Tolong jangan telat. Aku mau semua pegawai menghormati waktu. Tidak terkecuali kakak ipar aku. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak ya Pak Devan. Karena Bapak telah menerima saya untuk bekerja di perusahaan keluarga Bapak.
Saya senang sekali. Besok saya akan mulai kerja dan saya akan tepat waktu. Saya pastikan saya tidak akan mengecewakan Pak Devan. Terima kasih Pak Devan. Terima kasih. Terima kasih adikku tersayang. Permisi. Kamu tuh kumaha sih, Devan? Aku tuh takut pisan, Teteh. Aku tuh bikin malu. Gimana kalau dia ngancurin perusahaan papa kamu? Gimana kalau dia ngancurin pekerjaan kamu? Udah, kamu tenang aja. Aku bisa kok handle kakak kamu. Udah, kamu tenang aja. Aku bayar dulu ya. Laki-laki yang selama ini kamu cari-cari. Dia adalah Asep Kusnadi. Ayah dari kita berdua. Aku juga masih harus pastiin lagi ke Teh Dara soal ayah Asep, ayah kandung aku. Akhirnya, apa yang aku mau tercapai juga. Kali ini aku pastikan, Niko nggak akan bisa ngindarin aku lagi. Teh, Kunao, kamu mau protes? Kamu nggak suka kalau Teteh jadi sekretaris pribadinya Devan? Udahlah, kamu teh nggak usah ngalangin Teteh ya. Kamu teh nggak usah memohon-mohon sama Teteh. Devan juga setuju sama Teteh. aku datang ke sini bukan mau halang-halangin Teteh. Atau mohon-mohon buat Teteh batalin semuanya. Bukan, Teh. Ya terus kamu teh kesini rek naon, nyamperin Teteh kesini. Aku tuh cuma mau pesan sama Teteh. Tolong Teteh kerjanya yang bener, yang profesional. Jangan bikin aku malu. Alia, kamu teh udah konflik. Kamu teh pengalamannya teh belum seberapa dibanding Teteh. Nggak usah sebatur-batur. Udahlah, Teteh. Naon deui? Masih ada yang aku mau tanyain sama Teteh. Tanya apa sih? Soal laki-laki yang ada di foto di HP Teteh kemarin. Apa benar, Teh? Kalau dia itu adalah ayah kandung kita? Al, kamu teh nggak ngeliat Teteh kamu teh lagi happy, lagi seneng pisan sekarang karena dapat kerjaan baru. Tiba-tiba kamu nanyain orang itu, bikin males tau nggak? Tunggu, Teh. Teteh punya nggak foto ayah yang lama? Nggak ada. Cuma mau lihat. Nggak ada. Tapi bener kan, Teh, berarti kalau dia adalah ayah kandung kita? Alia, udah ya. Tong nanya-nanya deh soal orang itu. Teteh udah nggak mau denger, Teteh udah nggak mau nginget lagi orang itu. Ngiri hati, tau nggak? Kamu lagi ngapain sih peduli lagi sama orang itu? Dia aja udah nggak peduli sama kita. Kunaon Teh Dara ngomong gitu? Sebenarnya Om Wildan itu beneran ayah kandung aku atau bukan? Ini Pak kartunya. Terima kasih ya. Ya, kasih ya. Ya. Alia mana? Apa dia udah pergi duluan? Han. Kamu dari mana? Dari toilet. Tadi masih ada yang mau aku omongin sama Teh Dara. Kamu ngomongin apa sama Kak Dara? Adalah pokoknya urusan keluarga. Yang tadi? Bukan, urusan keluarga udah dibilang. Kamu teh meni kepo. Alia kok ketus gitu ya? Apa dia nggak suka kalau aku terima kakaknya menjadi sekretaris pribadi aku? Aku harus kasih penjelasan ke Alia biar dia nggak salah paham.
Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kok bisa jatuh gitu sih? Iya teing. Asal nama kemarin gak ada ininya tuh. Nah hari ini ada. Dari kemarin juga ada. Emang iya? Iya. Ya udah iya maaf, berarti aku yang nggak ngeliat. Makasih udah nolongin. Kamu lagi banyak pikiran ya? Tadi kayaknya ketus banget. Kamu marah ya sama aku soal kakak kamu? Kamu dengerin aku dulu. Aku terima Kak Dara sebagai sekretaris pribadi aku. Itu ada alasannya. Aku ngerasa dengan keberadaan dia di kantor, itu bisa menjadi kunci untuk mengontrol Kamiko. Maksud kamu teh apa? Jadi, menurut aku ya, kalau Kak Dara deket sama aku di kantor, Kamiko pasti akan tertekan dan jauh lebih hati-hati untuk kembali melakukan kejahatan. Kita bisa manfaatin situasi itu. Ngerti nggak maksud aku? Alia, kamu pikir cuma kamu yang bisa ngerasain itu? Aku juga bisa. Sebentar lagi aku akan menjadi bagian dari keluarga Baldi. Ya, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Sekarang aku ngerti. Cuman masalahnya teh, aku punya firasat nggak enak. Masalahnya aku tahu. Teh Dara itu cuma lulusan kejuruan. Itu yang pertama. Yang kedua, Teh Dara nggak punya pengalaman kerja. Orang di Sukabumi gede cuma kerja jadi sales. Yang ada nanti dia ngancurin kantor kamu. Tapi ya udah tuh. Kalau emang itu menurut kamu baik buat kedepannya, ya aku bisa ngomong apa? Syukurlah. Karena aku memang butuh dukungan kamu supaya semua yang kita jalanin ini nggak kebongkar. Iya. Kayaknya Kenapa? aku teh jadi keinget nu tadi kamu nolongin aku. Kos kieu tah. Apa mirip asa kos naon gitu nu pernah aku tonton teh. Eta, aku teh pernah nonton film India. Mirip pisan. Si cowoknya teh itu nolongin si cewekna. Kamu teh nonton film India? Filmnya mana? Pokoknya nama film India mah hampir semuanya ada yang kayak begitunya. Kamu ngikutin? Kamu sering juga nonton film India? Ya nonton aja enggak, gimana mau nyontek? Bohong, iya mah. Ngapain juga aku bohong? Orang mirip pisan. Ya udah kamu teh kalau emang nonton nggak apa-apa, nggak usah malu. Tontonan kan apa aja. Tuh, buat apa aku bohong? Nggak, aku yakin kamu teh bohong. Pasti kamu pernah nonton film India terus kamu ngikutin. Karena aku bisa tebak kamu teh emang orang yang tipikal suka mengikuti. Tadi aja kamu ngikutin aku. Waktu itu aku pernah bilang, jangan marah-marah karena tidak menyelesaikan masalah. Mirip, aduh, sakit. Sakit gimana? Pelan banget tadi. Gak mungkin sakit. Iya deh, nggak sakit. Tuh, Cuman aku teh kaget, nggak deg-deg, nggak gebeg. apalagi tuh? Itu teh bahasa Sunda, artinya kaget sampai ngegeter, deg-degan gitu. Cuma gitu doang, gemeteran. Iya, Coba. kaget nah. Coba. Ih, Dapat. Yaudah, kamu gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Udah, kita bisa pulang. Bisa, ayo atuh pulang. Udah, ayo. Oh iya, tadi teh pan aku rek nelpon Cakra. Aku teh harus tahu kunaon dia ngurung aku di gubuk. Tapi dia bantuin aku sama Nisa Damai. Chat wae lah. Devan kalau denger nanti salah sangka. Pasti dia mikir macem-macem. Cakra, tolong kalau ada waktu besok sore ketemu sama aku di City Restoran. Kamu chat siapa?
Nisa. Devan sama Alia udah tahu kalau gue dalam penjambretan kalung Shena yang dipakai Alia. Gak ada bosan-bosannya si Kamiko teh. Selalu mau celakain aku. Kamiko harus dihentikan gimana pun caranya. Aku nggak akan biarkan Kamiko terus bertindak jahat. Roti, roti. Roti, roti. Saya nggak terima pesanan karena sistemnya siapa cepat dia dapat. Nanti datang lagi aja sore. Jangan kesorean ya Mas. Soalnya jam 6 sore udah habis. Semoga aja belum telat, penjual roti masih ada dan aku masih kebagian rotinya. Alia, kamu masuk duluan aja. Aku mau pergi dulu sebentar ya. Pergi? Pergi kemana kok tiba-tiba pergi? Aku harus pergi ke suatu tempat. Suatu tempat di mana? Ya ada deh, pokoknya suatu tempat yang bisa membantu aku untuk memenuhi janji aku ke kamu. Emangnya kamu ada janji ya ke aku? Janji yang mana ya? Aku pergi dulu ya. Devan buru-buru mau kemana tuh? Gue pikir dia mau langsung naik ke atas, terus marah-marah sama gue ngamuk-ngamuk, buat konfrontasi sama gue. Gak taunya malah pergi Devan. Aneh juga sih. Alia juga kelihatannya biasa aja tuh. Sekarang kamu tenang aja ya. Selama orang kamu pergi jauh, Devan sama Alia tidak akan punya bukti untuk menjerat kamu. Kayaknya emang bener kata Mama. Devan sama Alia emang gak berani konfrontasi gue. Karena mereka gak pegang bukti apa-apa soal kejahatan gue. Itu artinya, gue aman. Ya ampun, masih rame banget. Masuk ya. Mas, rotinya 5 ya? Maaf Mas, tapi rotinya tinggal 1. Gak apa-apa. Yang penting buat Alia dulu aja deh. Buat yang lain di rumah kapan-kapan juga masih bisa dibeliin kok. Yaudah deh, gak apa-apa. 1 aja. Siap. Maaf Bu, rotinya sudah habis. Ya Mas, saya udah ngantri lama banget di situ Mas. Cucu saya tuh kepengen banget makan roti coklat pembernya Emas. Cucu saya tuh lagi sakit Mas, nggak mau makan. Maaf ya Bu. Bu, kalau gitu roti ini buat cucu ibu aja ya. Saya ikhlas kok Bu.
Ini beneran buat Mak. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Mak doakan semoga segala urusannya dipermudah, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Kasih ya, Bu. Saya permisi dulu. Gak apa-apa deh. Mungkin emang belum rezekinya Alia makan roti kukus. Besok pagi-pagi aku ikut antri lagi. Mas. Ini buat Mas aja ya. Loh, tadi katanya habis, Mas. Tahu gitu tadi saya beli aja buat si Ibu. Iya Mas, rencananya pas Masnya udah pergi, mau saya kasih ke Ibu itu. Soalnya kalau saya langsung kasih, saya nggak enak sama Masnya. Emang tiap hari saya sisain satu buat saya sedekahin, Mas. Kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Nggak usah, Mas. Saya ikhlas. Ikhlas, Mas. Mas, ini sebagian buat Mas. Sebagian lagi Mas tolong sedekahin ya. Anggap aja saya nitip ke Mas untuk disalurkan ke orang-orang yang memang berhak untuk menerima. Alhamdulillah. Mau kan bantu saya, Mas? Ya, makasih ya rotinya ya. Saya yang terima kasih. Semoga Mas sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Sama-sama, Mas. Ya. Semoga sukses terus jualannya ya. Amin, ya Allah, amin. Amin. Mari, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, kan Bu Rahayu sama Jenny. Kok Bu Rahayu jalan sama Jenny? Mereka saling kenal. Gue harus tanya langsung.